Di video kali ini kita masih membahas tentang matriks. Sebelumnya kita sudah belajar bersama ya bagaimana mencari suatu determinan matriks. Nah, determinan itu yang akan kita pakai untuk menentukan inverse matriks. Nah, di sini kita akan membahas bersama-sama bagaimana sih cara mencari atau menentukan inverse suatu matriks. Nah, misal nih, jika ada suatu matriks A, maka inverse dari matriks A tersebut itu adalah A pangkat negatif 1, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada matriks A nih, maka inverse-nya itu adalah A pangkat negatif 1 atau bisa dibaca dengan A inverse. Begitu juga misalkan ada matriks B, maka inverse-nya berarti B pangkat negatif 1. Nah, di sini misalkan kita punya matriks A, di mana elemen-elemennya itu adalah A, B, C, dan D. Nah, untuk mencari inverse dari matriks A ini, caranya adalah A inverse itu sama dengan 1 per determinan dari matriks A. Kemarin kita sudah belajar ya bagaimana cara mencari determinan, dikalikan dengan yang pertama antara elemen A dan elemen D, letaknya kita tukar. Berarti di sini menjadi D dan di sini menjadi A. Nah, sedangkan untuk elemen B dan C, dia tetap di sini hanya saja ditambahkan dengan tanda negatif. Berarti sini menjadi negatif B dan sini adalah negatif C. Atau bisa kita jabarkan lagi 1 per determinan A. Determinan A ini kita cari dari matriks asalnya ya. Berarti A dikalikan D dikurangi B kalikan C. Kemudian dikali matriksnya yaitu D, negatif B, negatif C, dan A. Ini cara untuk mencari inverse dari suatu matriks A. Nah, ada syarat lain bahwa determinannya atau nilai dari A kali D kurangi B dikalikan C itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau misalkan determinan dari suatu matriks A atau dari suatu matriks kok hasilnya 0, ini disebut sebagai matriks singular. Apa sih matriks singular itu? Matriks singular adalah matriks yang tidak mempunyai inverse. Kok bisa tidak mempunyai inverse? Nah, seperti yang tadi di sini dijelaskan bahwa jika determinan A-nya itu sama dengan 0, berarti kan sama saja kita mencari nilai 1 per 0. 1 per 0 sudah pernah kalian pelajari ya di kelas 10 bahwa 1 dibagi 0 itu adalah nilainya tidak terdefinisi. Karena dia nilainya tidak terdefinisi, maka dia tidak mempunyai inverse. Nah, kita langsung ke contohnya ya, biar kalian lebih memahami bagaimana sih cara mencari inverse suatu matriks. Contoh, misal di sini kita punya suatu matriks A yang elemen-elemennya itu adalah 3, 1, 10, dan 3. Yang ditanyakan adalah inverse dari matriks A. Oke, sebelum kita mencari inverse dari matriks A, terlebih dahulu kita cari determinan dari matriks A-nya. Karena untuk mencari inverse kita butuh determinan A ya. Berarti determinan A-nya itu adalah 3 kali 3 dikurangi 1 kali 10. 9 dikurangi 10, berarti sama dengan negatif 1. Oke, sudah ketemu nilai dari determinan A-nya.
sekarang kita mencari inverse dari matriks A. Berarti A inverse itu sama dengan 1 per determinan A, kemudian dikali, ini ya, 3 posisinya ditukar dengan 3. Berarti sini 3, tetap ya, karena nilainya sama. Kemudian yang 1 dan 10 itu tetap, tapi hanya ditambahi dengan tanda negatif. Berarti sini negatif 1, negatif 10. Oke, atau bisa ditulis 1 per negatif 1 dikalikan 3, negatif 1, negatif 10, dan 3. Oke, sama halnya pada pembahasan perkalian matriks ya. Apabila ada suatu bilangan real dikalikan dengan suatu matriks, maka setiap elemennya kita kalikan dengan bilangan real tersebut. 1 dibagi negatif 1 itu adalah negatif 1. Berarti kita kalikan setiap elemen pada matriks ini dengan negatif 1. Maka hasilnya negatif 3, 1, 10, dan negatif 3. Ini adalah hasil dari inverse matriks A. Oke, cukup sekian penjelasan singkat tentang bagaimana sih kita mencari inverse suatu matriks. Semoga bisa membantu kalian dalam lebih memahami materi inverse matriks. Oke, next selanjutnya kita akan membahas soal-soal lain tentang inverse matriks.